Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dalam cerita Bunda. Kali ini kita akan membawakan cerita tentang gagak dan semut. ini semut dan gagak. Halo, namaku semut. Oe oe. Hai, namaku gagak. Wah, wah. Ceritanya adalah tentang semut oe oe dan gagak. Wah, wah. Bunyinya gitu ya. Jadi, pada zaman Nabi Ibrahim itu hiduplah seorang raja yang bernama Raja Namrud. Raja Namrud. Raja Namrud itu raja yang sangat kaya. Istananya besar. Kemudian emasnya banyak. Dia punya harta karun yang banyak. Sehingga karena dia merasa semuanya ada di negaranya, semua yang dia inginkan itu ada. Mau es krim, dateng. Mau madu, dateng. Mau onta, dateng. Semuanya ada, sehingga Raja Namrud itu merasa bahwa ini adalah kepunyaannya, sehingga dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Raja Namrud hobinya itu mengundang makan-makan rakyatnya. Nah, ketika mereka disuguhin makan, Raja Namrud selalu bertanya kepada rakyatnya, "Wahai rakyatku, siapa Tuhanmu?" Nanti rakyatnya bilang, "Tuhan kami adalah engkau, wahai Raja Namrud yang mulia." Raja Namrud pun senang. Aku adalah Tuhan, gitu ya Kak. Ya. Kadang-kadang suka membagi-bagikan bantuan. Ketika rakyat ke istananya meminta makanan, Raja Namrud akan bertanya, "Wahai rakyatku, siapa Tuhanmu?" Rakyatnya pun akan berkata, "Tuhanku adalah engkau, wahai Raja Namrud yang mulia." Raja Namrud pun semakin sombong, sombong, dan sombong. Ya, Ibrahim muda itu adalah seorang pemuda yang pintar, yang mencari tahu siapa sebenarnya Tuhanku. Dia melihat matahari saat siang, dia tadinya menganggap jangan-jangan matahari ini adalah Tuhan ya. Tapi ketika sore, dia melihat matahari ternyata terbenam. Berarti dia bukan Tuhan. Masa Tuhan terbenam? Gitu. Di malam hari dia melihat langit, banyak sekali bintang berkelipan dengan indah. Dia menyangka bahwa wah, ini adalah Tuhanku. Ternyata ketika pagi datang, bintangnya hilang gitu ya. Masa iya Tuhan bisa hilang? Gitu ya, akhirnya dia menganggap bahwa ini bukan Tuhan. Akhirnya diilhamkan kepada Nabi Ibrahim, diberikan pengetahuan oleh Allah bahwa Tuhan adalah satu-satunya zat yang berbeda, yang tidak bisa disamakan dengan benda-benda di alam semesta, yaitu Tuhan itu adalah satu-satunya Tuhan gitu. Walaupun Ibrahim tidak bisa melihat Tuhan, tapi dia merasakan bahwa Tuhan itu ada, ya gitu. Suatu hari Nabi Ibrahim datang ke istana Raja Namrud gitu ya. Ketika ditanya, "Hai anak muda, siapa Tuhanmu?" Nabi Ibrahim menjawab, "Siapa? Tuhanku adalah yang mematikan dan menghidupkan, wahai raja." "Oh, aku pun bisa mematikan, aku juga bisa menghidupkan," gitu. Hanya dia menyuruh pengawalnya untuk membunuh salah satu punggawa kerajaan. Mati kan? Kemudian dia mengizinkan penggawa kerajaan yang lain yang mau menyebut dia sebagai Tuhan untuk hidup. "Nih, aku bisa membuat orang mati dan aku bisa mengizinkan orang hidup. Berarti aku bisa mematikan dan menghidupkan," kata Raja Namrud begitu. Kemudian Ibrahim pun menjawab, "Tuhanku adalah Tuhan yang menerbitkan matahari dari timur. Sekarang Raja, terbitkanlah matahari dari barat." Raja Namrud pasti nggak bisa dong. Raja Namrud pun marah. Kemudian mengusir Ibrahim dari istana. Raja Namrud hobinya membuat apa, Pak? Patung. Membuat patung, bukan rajanya. Yang membuat siapa? Ada pembuat patung yang ahli di situ namanya Azar, dan Azar ini ternyata adalah ayahnya Nabi Ibrahim. Raja Namrud itu menyuruh Azar, sang pembuat patung ini, membuat patung dirinya dalam bentuk patung yang besar. Kemudian juga ada patung-patung yang lain ditaruh di kuil. Nabi Ibrahim kan melihat seperti itu, jadi, "Kenapa
kenapa ya orang-orang di sini kok menyembah patung? Kan yang membuat patung bapakku. Kok mereka sembah? Memangnya patung bisa menghidupkan? Memangnya patung bisa mematikan? Memangnya patung bisa memberikan mereka kesehatan? Memangnya patung bisa menerbitkan matahari? Memangnya patung bisa menciptakan gunung? Kan enggak gitu. Nabi Ibrahim karena kesel gitu ya, dia ingin memberikan pelajaran. Suatu malam Nabi Ibrahim diam-diam pergi ke kuil membawa kapak. Kapaknya untuk apa, Wak? Menghancurkan patung. Menghancurkannya gimana, Wak? Kalau pakai kapak gimana? Gitu. Semua patung dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, ditinggalkan patung yang paling besar. Patung yang paling besar ini artinya menceritakan patungnya berbentuk Raja Namrud. Nah, akhirnya laki-laki heboh dong. Wah, Tuhan-Tuhan kita semuanya berantakan. Wah, Tuhan-Tuhan kita semuanya kepalanya terpenggal gitu kan. Raja, Tuhan-Tuhan kita semuanya jatuh ke tanah gitu ya. Wah, pasti siapa ini ya yang melakukan? Pasti nih, siapa? Ibrahim nih yang melakukan nih. Panggil Ibrahim ke sini gitu ya. Kemudian Ibrahim dipanggil ke istana Raja Namrud, dipanggil ke istana. Wahai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung Tuhan? Gitu. Nabi Ibrahim pun bicara begini, bukan? Coba tanya itu ke patung yang paling besar. Kan dia yang membawa kapaknya gitu. Jadi kan kapaknya ditinggalin di patung yang paling besar kan. Raja Namrud pun bicara, wah, kamu itu Nabi Ibrahim, mana mungkin patung bisa berbicara, bisa menjawab dan bisa menghancurkan patung yang lain gitu. Nah, akhirnya Ibrahim pun menjawab, kalau patung itu tidak bisa berbicara, tidak bisa menghancurkan patung yang lain, bagaimana mungkin dia adalah Tuhan gitu. Terus kenapa kalian sembah gitu? Raja Namrud itu tidak bisa menjawab. Apa ya jawabnya? Hanya dia karena tidak bisa menjawab, dia marah. Pengawal, tangkap Ibrahim gitu. Akhirnya disuruh tangkap Nabi Ibrahim, bakar Ibrahim gitu. Siapkan api yang paling besar untuk membakar Ibrahim yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kita. Akhirnya para pengawal kerajaan pun menyiapkan api yang sangat besar, yang sangat panas. Bahkan katanya kalau ada burung di langit sedang terbang di atas api, tiba-tiba dia jatuh jadi burung bakar. Saking panasnya sampai ke atas gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim pun diikat di sebuah tiang dan dimasukkan ke dalam api, dibakar sampai berjam-jam lamanya. Tetapi Allah telah melindungi Nabi Ibrahim, memerintahkan api, wahai api, jadilah engkau dingin dan jadilah engkau penolong bagi Ibrahim. Akhirnya Raja Namrud nggak tahu, dia taunya api kan besar ya. Pasti Ibrahim akan gosong dan tidak akan ada lagi yang mengganggu kekuasaanku. Ternyata api itu telah diperintahkan untuk menjadi dingin. Makhluk yang lain nggak tahu, taunya Nabi Ibrahim dibakar api. Disitulah semua hewan berbondong-bondong ingin membantu Nabi Ibrahim memadamkan api supaya padam. Singa mengambil apa? Air. Pure gitu ya. Pokoknya semua binatang burung hut-hut juga ikut mengambil apa? Mengambil api supaya mengambil air supaya apinya dingin. Nah, disinilah terjadilah kisah antara semut dan gagak ketemu di hutan. Semut sedang berlari menuju apa, Wak? Menuju sungai. Mau apa semutnya? Iya, ngambil air untuk memadamkan api. Aku mau mengambil air nih. Nah, semutnya mengambil air gitu ya. Aku ingin membantu Ibrahim agar apinya padam. Ketemulah sama gagak. Apa yang kau lakukan, semut? Aku ingin mengambil air untuk membantu memadamkan api yang telah membakar Ibrahim. Terus si gagaknya gimana? Ketawa. Kok jadi kayak Mr. Krab? Semut, bagaimana mungkin badanmu yang kecil itu hanya mengambil setetes air mampu
memadamkan api Namrud gitu. Kemudian semut pun menjawab, aku tahu kalau air yang aku bawa ini tidak mampu memadamkan api yang membakar Ibrahim. Tapi setidaknya Allah tahu di manakah aku berpijak. Aku ingin usahaku ini dinilai oleh Allah bahwa aku berada di pihaknya Ibrahim. Aku di pihaknya Allah. Aku di pihaknya kebenaran. Jadi biarlah Allah yang menilai. Setidaknya aku telah berusaha mengambil air walaupun setetes. Daripada aku tidak melakukan apapun. Akhirnya si gagak pun pergi. Dia pergi menjauh. Nah, menurut Rakwa nih, apakah setetes air yang dibawa semut mampu memadamkan api yang membakar Ibrahim? Tidak, apinya besar. Si semut cuma bawa setetes air. Tapi coba simak jawaban semut. Semut paham kalau air yang dibawanya tidak akan mampu memadamkan api, tapi setidaknya Allah tahu di manakah semut membela. Gitu, setidaknya dia berusaha. Apakah semut tidak mendapatkan pahala walaupun hanya membawa setes air? Mendapatkan pahala karena dia melakukan kebaikan atau kejahatan? Kebaikan gitu, menolong Nabi Ibrahim gitu. Beda dengan apa hewan yang niup-niup tuh? Cicak. Kalau cicak tidak membantu memadamkan api, cicak niup-niup. Api Ibrahim, api Namrud, besarlah. Dia malah ikut niup. Walaupun hanya niup, kira-kira dia dapat dosa nggak? Dapat. Jadi inti dari cerita ini adalah apa, Kak? Kita harus berusaha baik. Berbuat baik, walaupun hanya Setetes air. Walaupun hanya memberikan setetes air, walaupun kebaikan itu hanya sedikit semampu kita ya. Gitu. Itu Allah yang akan menilai gitu. Tapi kalau kita melakukan keburukan walaupun hanya dengan niup-niup doang, itu juga tidak boleh diremehkan karena ada balasannya juga gitu ya. Jadi Allah itu Maha membalas kebaikan dan juga Maha membalas keburukan. Tapi Allah itu luar biasa. Kalau kita melakukan kebaikan walaupun hanya satu sedikit, Allah akan membalasnya berlipat-lipat ya, beratus-ratus kali lipat. Tapi kalau orang melakukan satu keburukan, maka Allah akan membalasnya dengan satu dosa juga. Tapi kalau ternyata dia yang tadinya berniat buruk ternyata nggak jadi, akan dinilai sebagai sebuah kebaikan. Semoga cerita tadi bisa membawa hikmah, memberikan pelajaran bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum